pagi. Duh, yang kemarin aja belum diupload. Shock lah. Apa namanya, 11.000 COVID tembus 11.000. Minggu lalu gua kirain paling 10.000-nya bulan ini gitu kan. Ternyata enggak, bulan ini udah 11.000. Ya ini efek inilah, efek dari keramaian yang terjadi di bulan Desember kemarin. Ya mesti hati-hati sih, makin hati-hati lah. Cuman ya mau gimana, kehidupan harus berjalan juga. Makanya hari ini ngantor. Ya bersyukurnya kemarin Pak Jokowi sudah divaksin. Cukup salut bahwa Presiden bersedia untuk menjadi orang pertama yang divaksin, membuktikan bahwa dia juga ada untuk bangsa ini. Jadi buat kalian-kalian yang nyinyir dengan vaksin, dengan presiden gitu ya kalian mau bikin apa gitu, ribut soal vaksin, nggak ada solusi, nggak ada ini. Pemerintah udah bikin aturannya, tetap aja diramein. Semua serba salah, jadi dia selalu dianggap salah, ya kan? Keramaian ditegur, disalahin lagi pemerintahnya. Bawa vaksin dihina. Efektivitas vaksin cuma 50 sekian persen, dihina. Kalau gua mah efektivitas vaksin 30% aja gua ambil kok. Lebih baik daripada tidak sama sekali gitu. Jadi gue benar-benar terima kasih banyak Pak Jokowi sudah ambil divaksin. Semoga jadi sukses, maksudnya jadi sebuah kesuksesan ya bagi bangsa ini gitu. Semoga juga jadi contoh lah buat orang-orang. Karena kan yang divaksin nggak cuma Jokowi doang gitu, yang terkenal juga banyak gitu. Maksudnya yang public figure ya, kayak Raffi Ahmad ada, Najwa Shihab ada, terus ada siapa lagi kemarin tuh, ada beberapa kok. Bahkan ada banyak juga orang biasa yang pedagang pasar, pemuka agama banyak yang divaksin juga gitu. Jadi ya ini solusi saat ini yang bisa dilakukan ya vaksin gitu. Selain, jadi sudah ada tiga solusi yang muncul kan. Pertama adalah menjaga imunitas tubuh, olahraga yang sehat, makan yang cukup sehingga imunitas tetap terjaga. Yang kedua dengan konsep 3M atau 5M itulah gitu. Pakai masker, cuci tangan, terus satu lagi. Yang terakhir ya vaksin. Mudah-mudahan dengan begini semua bisa kembali normal lah. Karena kasus di luar negeri aja udah bertambah lagi gitu. Di Eropa meningkat pesat banget, udah mau lockdown lagi mereka. Cina tiba-tiba meningkat. Mereka udah mau ada rencana mau tutup satu kota lagi tuh jadinya. Dia lah, kalau memang lu nggak punya solusi ya gak usah menghina gitu. Kalau lu menghina atau protes ya kasih solusi gitu, jangan nggak ada solusinya, ya kan? Ini ya 3 hal yang tadi gue sebutin itu adalah cara untuk mencegahnya kan. Sedangkan kalau untuk mengobatinya udah ada, nah ini metodologi yang mungkin harus berani diterapkan oleh Kementerian Kesehatan gitu, yaitu plasma. Itu udah kenceng banget beredar bahwa itu bisa dilakukan. Nah ini harus digencarkan lagi nih.
harus dipakai tuh solusi plasma itu supaya banyak orang yang bisa selamat gitu. Kalau plasma bisa diterapkan dan dipakai secara masif, gue jamin tingkat yang meninggal makin sedikit gitu. Dan kalau yang tingkat yang meninggal makin sedikit, otomatis herd immunity atau imunitas massal itu terpenuhi kan. Ini logika simple aja sih, logika sains yang simple yang nggak perlu aneh-aneh. Karena teori plasma sudah bisa diterapkan dan secara data yang, maksudnya informasi yang kita punya ya, data yang ada, yang beredar di WhatsApp group atau di mana-mana, sukses dulu. Mesti diperiksa lagi sih apakah dia sampai 100%, gue nggak yakin sih 100%. Tapi kalau dia sampai 70-80% untuk mengobati, kenapa nggak dicoba gitu. Dan orang-orang itu harus berani untuk memberikan donor darahnya lah, untuk membantu sesama. Ya karena belum ada obat yang lain kan. Gitu. Terus soal vaksin sendiri, waduh, kemarin ada baca satu berita, gue dengan begini tuh gue makin salut dengan pemerintah Indonesia dan juga apa namanya, gue benar-benar sangat kecewa dengan Eropa atau Amerika ya, perusahaan di sana. Itu vaksin Pfizer itu, dia kenapa Indonesia belum dapat vaksin dari Pfizer? Karena mereka bikin satu klausul di dalam perjanjian jual beli. Mereka nggak mau kalau terjadi sesuatu dengan vaksin ini mereka disalahkan. Terus mereka minta jaminan negara atas hal itu gitu. Sementara Sinovac yang dijual oleh Cina ke Indonesia tidak meminta hal-hal seperti itu. Artinya apa? Artinya si Pfizer ini merendahkan atau tidak mau mengambil tanggung jawab atas apa yang dia produksi gitu kan. Semua juga tahu lah semua juga tahu efektivitas sebuah vaksin atau obat itu nggak mungkin 100% gitu. Tidak bisa satu vaksin itu sukses ke semua orang tuh, itu semua orang medis tahu tuh. Orang awam yang kayak gua aja yang bukan medis juga tahu itu gitu. Tapi dengan lu bikin klausul seperti itu dalam perjanjian kan, kayaknya lu bener-bener mau lepas tangan ya. Kalau ini hasilnya 0% efektivitasnya, jangan salahin gua gitu. Ya nggak bisa gitu dong. Lu takut kayak kejadian nuntut Boeing gitu karena kecelakaan. Ya bagaimana lu yang produksi barangnya, masa lu nggak mau tanggung jawab atas barang yang lu produksi? Kan kacau itu namanya. Bener-bener jadi kecewa lah ngelihat cara-cara kerja mereka gitu. Maksud gua pengen duitnya, pengen untungnya, tapi nggak mau tanggung jawabnya. Kurang ajar banget sih menurut gua sih. Gua lebih respect Sinovac lah, Cina. Mereka tanggung jawab nih loh, gua jual. Ya karena sebenarnya apa yang mau dilakukan juga nggak bisa ya. Kalau di vaksin ternyata tidak efektif, tidak memberikan kekebalan, ya sudah gitu, mau apa lagi gitu kan semua akan diuji gitu. Dengan lu bikin klausul seperti itu, niatnya tuh jadi kayak, mungkin dari sisi mereka niatnya adalah menjaga diri mereka sendiri supaya tidak ada tuntutan hukum ke depannya. Tapi kan itu tidak baik ya menurut gue. Tidak ada tuntutan hukum. Ya Indonesia nggak seperti itu. Di Amerika juga mau gimana pasti dituntut kan. Karena itu nggak apa. Ya ada hal yang harus diterima mentah-mentah lah. Nggak bisa dikondisikan gitu. Ya atau ya
media treatment di sana seperti apa ya, cuman gue kecewa sih soal itu sih. Yang itu terus apa lagi ya, vaksin udah ini ya, Jawa Bali udah PSBB-nya ketat lagi gitu kan. PPKM apa namanya sekarang, PKPM banyak banget istilahnya. Nah, bahas soal bola ya, balik lagi ya, bola ya klub yang gue suka cuma Inter Milan ya. Jadi bahasnya pasti Inter Milan. Ya Inter Milan 2 game terakhir, bukan yang semalam. Kalau semalam tuh Copa lawan Fiorentina. Tapi gue mau bahas yang dia lawan siapa ya? Lawan Sampdoria ya. Lawan Sampdoria kalah 2-1, lawan Roma seri 2-2. Lawan Sampdoria kalah 2-1 itu menurut gue sih ada 2 hal yang harus diganti di Milan, di Inter ya, di Inter Milan. Pertama tuh kiper, memang harus diganti lah kipernya. Handanovic agak sedikit mengecewakan sekarang. Yang kedua tuh Vidal. Menurut gua Vidal tuh bikin susah terus gitu loh sebenarnya, tapi nggak tahu kenapa Conte seneng banget sama dia. Apa karena sama-sama alumni Juventus ya? Gue sih kalau masalah alumni Juventus gitu, gue nggak terlalu pusing lah, gitu kan. Ya mereka pasti membela timnya sekarang gitu kan. Tapi ya gue cuma ngeliat si Vidal ini nggak membuat, cuman ya memang mungkin nggak ada lagi yang lebih pas dari dia ya, karena Eriksen belum klop gitu kan. Pola permainannya nggak cocok. Terus si Gagli ya pilihannya Gagli atau Vidal gitu kan. Vecino baru mulai latihan lagi. Waktu kalah 2-1 tuh kelihatan banget Inter tuh tidak, pertama sangat tergantung dengan Romelu Lukaku kan. Permainan jadi kacau di depan karena nggak ada orang yang kuat untuk nahan bola, untuk balikin lagi ke tengah untuk kemudian bikin terobosan ke depan. Waktu lawan Roma 2-2 ya itu Conte salah di itu lah ya, di pergantian pemainnya gitu. Hakimi diganti, jadi masalah ya gantinya. Gue lupa gantinya siapa waktu itu ya. Bertahannya jelek banget gitu. Vidal diganti Gagli, niatnya memang buat bertahan, tapi ternyata tidak membantu pertahanan si Gagli. Jadilah itu umpan terakhir itu lolos dan gol lah. Ya gitu sih. Semalam lawan Fiorentina menang 2-1 lewat extra time ya. Gol keduanya tuh di extra time tahun menit 118 sekian gitu. Umpannya Barella. Nah, yang bagus dari pertandingan semalam adalah Eriksen dimainkan dengan posisi menggantikan Brozovic. Jadi dia ditaruh di posisinya Brozovic. Emang dia melakukan beberapa kesalahan lah, tapi overall umpan dan ini menurut gua bagus si Eriksen. Beberapa kali bikin umpan terobosan lumayan gitu. Dan yang menarik justru ketika extra time si Eriksen ini tandem sama si
Brozovic gitu kan. Tadinya awalnya tuh siapa ya, Eriksen, Vidal sama Gagli, terus digantilah si Gagli, diganti sama Barella di babak kedua kalau nggak salah. Vidal diganti sama Brozovic itu di extra time. Nah pas main bareng tuh Brozovic sama Eriksen, gue lihat bolanya justru menarik tuh, posisi aliran bolanya. Jadi harusnya bisa lah nih dipakai ya konsep ini ya, umpan-umpannya. Cuman mungkin umpan silang atau umpan terobosannya itu harus sedikit lebih berani lagi ya. Itu karena inisiatifnya Barella melakukan umpan crossing, sehingga Lukaku bisa ngegolin tuh. Kalau enggak mah, kalau dia ngumpan dulu ke depan ke Hakimi, biasanya di crossingnya lambat, keburu udah hilang momentumnya. Jadi pas si Barella ngumpan, pas Lukaku tuh kosong di tengah gitu, pas maksudnya di antara dua back gitu kan. Nah itu yang harus ada inisiatif seperti Barella gitu deh menurut gue ya. Gitu. Paling itu. Weekend ini lawan Juventus, Inter Milan. Ya semoga bisa menang lah. Dah paling itu aja sih curhatan gue lah minggu ini kali ya.